kembali lagi di The Kompak. Kami anak muda pembawa perubahan. Hari ini kompak ya semuanya ngomong. Soalnya tim The Kompak sendiri nih yang ngomong nih. Ada gue, Vinka, ada Tasya, dan ada Afin. Hari ini kita pengen ngobrol lucu-lucu. Tapi nggak tahu sih lucu apa enggak ya. Kita lihat aja lah ya. Sebenarnya bukan lucu-lucu sih. Pengen ngobrol santai aja nih kan. Biasa kita kayak nulis. Gue pengen nih kita bahas topik ini gitu. Hari ini pengen ngobrol santai aja nih sama teman-teman semua. Nah, kalian pasti pada punya sosmed kan? punya. Punya. Siapa sih yang nggak punya sosmed sekarang? Punya kan? Kalau Alvin yang kayak jadi hiburan sehari-hari itu bukan sosmed apa? Jujur kalau hiburan sehari-hari sebenarnya nge-game. Cuma Nge-game, kalau oke. sosmed paling IG sih paling sering dibuka. Oh, IG. Kalau IG lo konten atau lo menikmati aja? Menikmati sih. Oke. Tasya? Kalau aku TikTok. TikTok. Oh, yang joget-joget gini-gini. Enggak, ya ada sih yang nyelip konten kayak gitu. Cuman kayaknya sekarang TikTok isinya beragam banget ya. Kayak hiburan ada, orang random ada, pamer ada, pokoknya jualan juga ada. Maksudnya Oh, iya, bener-bener. bener-bener beragam banget teman-teman sekarang isi TikTok tuh. Bener sih. Terus kayak di apa ya, mungkin Instagram atau TikTok lah. Maksudnya kan ada yang bilang kayak itu mah ketinggalan. Bagi setiap orang tuh beda-beda menurut gue. Dan tadi tuh sebenarnya kalau kalian cenderung lebih hiburan ya. Kalian kan pernah ngeliat karena kalian mengonsumsi konten itu tuh kalian lihat konten orang-orang yang menghibur kalian gitu ya. Pernah gak sih ngeliat konten-konten yang kayak dia cuma begini doang tapi bisa dapet duit banyak gitu, atau mungkin kayak dia cuma goyang dikit badannya bisa langsung tenar gitu kan, bisa langsung diundang ke stasiun TV, atau cuma bikin ini asal-asalan tiba-tiba langsung dinilainya tuh kayak gitu, terkenal gitu. Sering gak sih ngeliat creator dan maksudnya kayak wah gila ya, gampang banget ternyata jadi mereka. Pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Sebenarnya kalau ngeliat contoh sih banyak ya teman-teman ya. Kayak apa ya? Mungkin dari zaman Instagram pun juga sebenarnya udah kayak gitu. Iya. Biasanya orang yang punya keunikan atau nggak punya kelebihan, salah satunya fisik ya, good looking gitu, pasti bakal lebih menarik di mata orang lain. Jadi ya orang berani aja gitu pede nge-endorse dia, terus kayak gitu-gitu, terus bikin konten yang kayaknya kelihatannya simple tapi lumayan tuh ngasilin uangnya. Kayak gitu sih, sering lihat kayak gitu. Kalau di explore-nya Alvin nih, apa sih yang kayak wah gini nih, ini loh yang terkenal tuh yang orang kayak gini gitu. Jujur kayak explore-nya saya rada beda ya. Gimana tuh? Kalau di IG saya terutama gitu ya, yang di suggest itu pasti antara game. Oh iya sih, atau benar-benar. enggak Banyak kan anime. gamers yang kaya. Ada kan? Ada. Kalau dari ya mungkin kita nggak tahu pasti dong uangnya mereka berapa, tapi kayak dari mereka sekali main game ini terus menang, mereka tuh bisa ngasihin berapa duit sih, Vin? Tergantung ya, kadang turnamen beda-beda, turnamen nasional, turnamen internasional pun juga beda gitu kan. Terus game yang apapun juga beda. Oh, e-sport tuh bisa ngasihin berapa kira-kira? Kayak wah ini tuh sampai kaya banget loh nih orang gitu dari e-sport. Kadang ada yang juta-juta dolar. Oh, gila ya gitu kayak. Nah, pernah gak sih kayak ngerasa, wih gila ya, gara-gara gara-gara nge-game bisa jadi kayak gitu? Jujur gak gitu sih ya. Soalnya rada ngeliat skill mereka pun juga rada beda gitu sama kita. Oke. Mereka pun juga latihannya pun juga gila-gilaan. Iya benar-benar. Pasti udah selesai nih pengen kita ngobrolin. Enggak dong, jangan. Kayak, berarti kita tuh punya beberapa pandangan nih. Kalau dari Tasya, tadi kan Tasya bilang tuh ada orang yang cuma ngonten masukin ini dapet duit banyak banget gitu. Ada yang cuma bikin lucu-lucuan, banyak lah yang kayak cuma fun gitu. Tapi langsung kayak gila, dia udah beli sawah, dia udah beli mobil, dia udah beli rumah gitu. Kayak kalian nih rata-rata umurnya nggak tahu ya, yang nonton nih mungkin sekitar berapa belas tahun sampai 20 tahun ke atas gitu. Kayak pernah gak sih lo terpapar konten yang kayak umur 22 tuh harusnya udah punya ini, umur 25 tuh harusnya punya pendapatan dan tabungan segini? Pernah gak? Pernah sih. Pernah kan? Kalau Alvin pernah lihat juga? Konten nggak pernah, cuma kadang kita ngeliat dari lingkungan sekitar kita, nggak cuma dari medsos doang. Betul. Emang medsos tuh cuma yang kelihatan di medsos aja gitu. Betul. Kadang kalau saya ya, kadang ngeliat orang, terutama kalau saya kan kuliah bisnis gitu, kadang ngeliat orang udah punya bisnis ini, punya bisnis itu, founder of bla bla bla. Bener.
kadang ada juga yang nerusin bisnis keluarga gitu kan. Iya. Kadang jadi mikir bayangkan saja gitu kan. Bayangkan saja dari keluarga yang udah ada bisnis gitu kan, mungkin lebih enak gitu kan untuk nerusin. Oke, ya benar-benar. Ini kita nggak cuma ngomongin yang katain sosmed ya teman-teman, tapi kayak in real life kita tuh sering gitu loh melihat, kok dia udah bisa. Tasya gimana, kayak apa sih yang membuat lu tuh takut gitu, kayak lu ngeliat orang kayak gini, kok dia bisa gini. Mungkin tadi Alvin dia udah punya bisnis nih, bisnis keluarga gitu. Ya, aku sendiri kan juga lumayan sering ya. Kalau aku sih lebih ke liatnya yang sosmed gitu. Banyak yang kayak bahkan lebih muda dari aku tuh udah berhasil gitu, udah colong start duluan lah istilahnya, udah buka bisnis ini itu. Terus belum lagi selain dia punya bisnis yang emang jalan gitu ngasilin terus, dia tuh juga termasuk apa ya, orang yang populer gitu. Iya, jadi tuh makin lebih gampang lagi gitu. Kayak buat promosi ini ya segala macam ya, orang-orang pasti bakal lebih gampang gitu buat tahu dia jualan apa. Nah, kadang juga mikir kayak kok enaknya dia bisa kayak prosesnya cepet banget gitu. Terus umur belasan tapi udah punya ini itu ya. Sebenarnya mungkin emang ada hal yang kita juga nggak tahu nggak sih, maksudnya kayak di belakang dia ngerintis bisnis dia atau enggak, apa yang dia perlu ya mungkin bayar harga kali ya buat apa yang dia dapetin sekarang. Tapi ya kadang ya tetap aja sih kayak kelihatannya ini namanya juga sosmed gitu ya, pasti kita juga lihat yang enak-enak aja benar-benar. Jadi nggak, mungkin dulu lumayan sering gitu ngerasa jealousnya, lumayan sering ngerasa kayak enak ya gitu, tapi sekarang udah lebih mendingan sih, udah nggak terlalu mikirin gitu. Oke, wah ini anak udah tobat semua nih. Kalau gue pribadi sering banget kan lihat TikTok. Ya mungkin pada bilang kayak itu kan dulu ya, pada bilang kan tuh platform yang isinya tuh cuma joget-joget, tapi lama-lama berkembang tuh. Terus kayak gue ngeliat itu di sela-sela ketika gue selesai ngantor gitu. Setelah selesai kerja, capek, lelah, terus ngeliat orang abis keluar dari Lamborghini, ya kan lagi tren kan, yang apa, lagi di ada musiknya, lagi dalam mobil, tiba-tiba keluar dari mobilnya segede gaban, bagus gitu kan, kayak ini anak-anak bocah udah punya mobil ini, terus kayak inilah hasil kerja kerasku jualan ini, terus abis itu rumah gede, abis itu apalah tabungan, terus 100.000 segepok gitu, kayak kayak maksudnya sebagai orang yang udah menghasilkan bekerja dan punya uang juga, kayak gue tuh ngeliat kok bisa mereka tuh lebih muda dari gue, dan ini yang salah ini kayak pengen kita bahas nih, sebenarnya pemikiran gue salah gak sih, kayak mereka tuh lebih muda dari gue, mereka tuh kerja fleksibel, ini sorry sebenarnya salah, gue tahu pandangan gue salah, tapi kayak mereka itu nggak kerja yang kayak duduk jam 8 sampai jam 6 sore, abis itu mereka kerja, mereka menekuni, mereka gini, mereka just do what they want gitu. Ya kan mereka ngepost, mereka kan kayak have fun gini, atau nggak ngelakuin sesuatu, terus mereka bisa menghasilkan itu semua. Dan gue kayak, kok bisa ya gitu, di usia mereka yang mungkin masih muda gitu ya, kayak kok bisa mereka dapetin itu semua. Yang tadi kata Tasya juga, kayak itu nggak cuma uang aja, tapi semua ketenaran, semuanya gitu, kayak kok bisa ya. Dan gue berasumsi adalah itu mah namanya kaya dengan instan gitu, kayak hasil jualan selama ini langsung tiba-tiba bisa beli. Gue kan punya simulasi ya di otak gue, kalau gue kerja sampai gue umur sekian, gue baru bisa nyicil rumah gitu. Lah mereka udah bisa beli rumah di usia 20 tahun gitu. Itu make sense gak sih di otak gue gitu? Kalau di otak gue tuh gak make sense. Tapi ini sekali lagi, ini bukan untuk konten julid gitu, tapi ini kayak lagi pengen bahas kok bisa gitu. Kayak itu yang sering kali kayak bikin gue tuh merasa gak passionate kalau ngerjain apa yang gue kerjain, karena gue merasa mereka ngerjain itu, mereka kayaknya melakukan apa yang mereka suka dan mereka dibayar. Gue juga mikirin nge-gamers tuh, Vin, mereka suka nge-game kan, suka lah, masa gak suka main game sih. Tapi ternyata bener kata Alvin, itu tuh ada latihannya, ada semuanya 8 jam sehari kalau 8 jam sehari. Terus gue kayak kadang compare gini, kayak ya mereka kan 8 jam ngerjain apa yang mereka suka, gue 8 jam ngerjain apa yang gue merasa kayak itu hal yang gak mudah gitu. Kayak lu perlu selesain dulu pendidikan lu perlu dulu benar-benar ngerti apa yang lu kerjain, dan lu benar-benar bertekun di situ. Sementara kayak mereka bisa gitu ngelakuin apa yang mereka suka, dan mereka dapat uang berpuluh-puluh kali lipat gitu dari apa yang gue hasilin. Nah, tolong kasih gue pencerahan. Sebenarnya gue salah gak sih? Apakah gue itu terlalu memandang sempit sama hal itu? Karena gue merasa di fase umur gue sekarang 23. Terus gue melihat orang-orang seumur gue tuh udah pada punya mobil, udah pada nyicil rumah di daerah mana gitu. Itu bikin gue takut, gile. Kalau kalian gimana? Kalian kan
sebenarnya adik-adikku nih gitu ya, yang mungkin saat ini masih sedang berpikir positif gitu. Jadi karena kita masih kecil jadi lebih positif gitu. Nggak juga sih, kan dewasa nggak dari umur. Oh iya benar. Yaudah mungkin kayak Alvin dulu aja deh. Gimana ya kalau salah sebenarnya enggak. Soalnya kita sekali lagi kita manusia Iya. gitu kan. Kita pasti pengen juga untuk ngerasa seneng gitu kan. Enggak cuma susah-susah terus gitu kan. Istilah kan proses itu kan susah-susah terus gitu kan. Betul. Kayak duh kok gue belajar ini lagi, kok gue Iya. ini lagi gitu. Tapi di satu sisi nggak salah untuk ngerasa begitu, tapi nggak ada salahnya juga untuk mengubah pandangan itu gitu. Apalagi mungkin tadi yang saya dengar itu Ici kan ada bilang kayak mereka kan ngelakuin apa yang mereka suka gitu. Kadang aku juga jadi mikir gitu, apakah bisa kita gini nih? Aku pernah dengar tuh kalau hobi sama passion itu beda. Iya. Betul. Hobi ya hobi doang, tapi passion itu kita bisa menghasilkan keuangan dari sana, menghasilkan sesuatu dari sana gitu kan. Mungkin jadi kalau saya sendiri gitu, jadi masukin juga sih, mungkin coba mendalami apa yang jadi passion saya gitu. Itu sih. Gimana Tasya? Silahkan Ibu. Kalau dari aku, ya aku sebenarnya ngerti sih yang di posisi Vinka gitu, apalagi manusia zaman sekarang tuh latah ya teman-teman. Maksudnya Latah, kayak, ikut-ikutan. satu begini semua ikut-ikutan. Yang kemarin tuh baru tren juga yang ngejual NFT Iya. ya segala macam. Orang Semua langsung. pengen coba gitu karena benernya ngehasilin uang, benernya langsung instan kayak gitu. Ya sebenarnya emang tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu pengen sesuatu yang instan gitu. Iya, itu dia tuh. Kalau ada yang mudah, kenapa cari yang sulit? Susah. Kenapa cari yang susah yang harus prosesnya panjang gitu? Maksudnya emang natur kita lah, makanya kenapa ada teknologi ya, karena kita emang pengen sesuatu yang lebih instan, yang memudahkan kehidupan kita. Cuman kembali lagi sih sebenarnya hal yang ngingetin aku kenapa sih mungkin emang mereka tuh bisa sukses, bisa berhasil di jalannya seperti itu gitu. Mungkin aja kalau misalnya aku nyoba belum tentu aku bisa sesukses mereka, atau enggak belum tentu Tuhan tuh emang netapin aku tuh berhasil di cara seperti itu gitu. Benar. Jadi aku lebih kayak nanemin di diri aku sendiri sih kalau apa yang orang lakuin belum tentu berhasil di aku. Betul. Terus apa yang aku lakuin juga belum tentu berhasil di orang lain. Jadi selama ini aku masih cari-cari tuh siapa yang benar-benar aku suka atau aku benar-benar bisa tekunin gitu. Dan kalau misalkan masalah apa ya tadi ke-trigger ya, gampang ke-trigger ya kalau ngelihat pencapaian orang ya. Emang ya aku juga susah gitu buat memungkiri bahwa sosmed itu kan sebenarnya harusnya buat jadi hiburan gitu. Tapi lama-lama Jadi standar hidup. iya jadi standar hidup, bener banget teman-teman. Dan sebenarnya kita nggak bisa kontrol juga kan kalau orang lain mau bikin konten apa, mau konten pamer atau konten apa segala macam, kita nggak bisa kontrol gitu. Tapi misalnya kita kontrol kitanya sendiri sih. Kita kalau misalnya kita udah ngerasa dari sosmed itu ngasih dampak negatif ke kita, mending kita stop dulu, puasa sosmed, teman-teman bisa juga. Atau nggak kayak ya udah emang not interest aja gitu kan, bisa tuh kita milih konten yang emang kita suka atau nggak suka gitu. Ya itu sih paling. Oke, terima kasih adik-adik. Enggak, ini sohib gue nih, gitu, bukan adik-adik gitu. Emang bener sih, setelah gue dengerin omongan kalian, gue setuju banget sih. Dan buat kalau misalkan nih kita lagi di posisi mungkin ya, maksudnya masih apa sih, quarter life crisis, kayak baru selesai pendidikan gitu, baru selesai kuliah, terus kayak gue harus ngapain nih ke depannya gitu. Coba bener-bener, tapi yang tadi Alvin bilang yang soal passion itu, passion itu tuh nggak selamanya lu ketemuin di umur 22 atau nggak selamanya lu temuin di umur 18. Bisa jadi sekarang kita merasa struggling dengan apa yang kita punya, merasa kayak oh kok mereka ngelakuin apa yang mereka suka tapi mereka enjoy, sementara gue ngelakuin ini tapi gue nggak enjoy. Ya itu balik lagi ke proses dan waktunya Tuhan juga gitu. Kayak emang passion itu tuh kadang nanti setelah kita udah nemuin nih kayak gue bersyukur ya gue ketemunya tuh sekarang gitu, nggak terlalu dini, nggak terlalu lambat gitu. Kayak emang itu di waktu yang pas gitu sih. Dan setiap konten-konten yang kita konsumsi ya gitu, kayak atau mungkin nggak cuma konten kan, Alvin juga ngomongin in real life gitu kan, kayak gue tau dari kehidupan nyata gue kok. Ya udah itu emang just stop aja dari si reaksi kita itu gitu, kayak ya udah nggak usah terlalu merasa bahwa itu udah standar hidup gitu. Kayak emang sih kayak lu tahu semua berita dari sosmed ya dong, maksudnya kayak oh ada tentang ini tentang itu, bahkan kayak harga minyak turun aja gue tahu sebelum gue ke supermarket gitu loh. Gue taunya setelah dari sosmed gitu. Kayak emang kok sosmed itu tuh bener-bener udah berdampingan banget sama hidup kita. Cuma ya balik lagi kayak pokoknya konsumsi apa yang lu emang perlu, jangan sampai itu tuh malah jadi ngubah semuanya gitu dalam susunan
yang kayak kalian sebenarnya udah damai nih ngelakuin ini, tapi gara-gara sosmed jadi nggak damai gitu. Gitu sih, kayak gue bohong banget kalau gue ngomong kayak lu tuh nggak butuh duit, lu nggak usah jadi orang kaya kayak mereka kok, kayak siapa yang nggak mau gitu kan, siapa yang nggak mau punya rumah, siapa yang nggak mau punya itu semua. Tapi balik lagi kayak jangan nilai cuma dari kayak pengennya instan doang gitu. Ya biasa sih, karena kan Indomie juga instan, makanya kita pengennya instan gitu. Tapi Indomie pun juga punya dampak buruk di akhirnya ya. Oh iya, bener juga. Enggak, ini bukan buat ngomong sama Indomie. Instan nih maksudnya, Instan. Kan tadi instan gitu kan, instan. Jadi kayak ya apa namanya, emang gue yakin nih, walaupun maksudnya kita menilai orang lain instan, bener loh kata Alvin, mereka latihan 8 jam. Mereka sedikit gue tahu orang kalau ngonten itu tuh harus nyiapin backgroundnya, harus nyiapin semuanya, kameranya, dandan dulu 2 jam atau nggak gimana kan, kayak Ntar rekam salah dikit, aduh lah. iya, bener. Jadi kayak jangan terlalu gampang nge-compare apa yang orang lain punya tuh, kayak wah kok dia gampang sih dapetinnya, kok dia instan sih dapetinnya gitu. Dan kalau lu lagi di fase-fase yang aduh gue kok dari apa yang gue lakukan kayaknya gini-gini aja, ya udah terus berusaha aja gitu. Kayak ya maksudnya lu boleh untuk ngembangin diri, tapi jangan sampai tuh kayak aduh ngebandingin semuanya itu dari angka gitu. Kalau misalkan standar orang bilang umur 20 berapa ya, gue lupa, 23 atau 25 minimal punya 100 juta, segitulah kurang lebih. Kayak ya terus orang yang gak punya 100 juta hidupnya gagal gitu kan, enggak gitu. Jadi ya balik lagi, semua itu tuh kita tuh nggak harus jadi mereka gitu. Kayak lu seneng nggak ngeliat gamer, seneng nggak apa-apa. Lu seneng nggak liat tiktoker yang maksudnya kayak ada usahanya, yang maksudnya kayak wih usahanya besar, seneng aja gitu, kayak it's okay gitu. Yang penting lu sekarang temuin gitu yang ada dalam diri lu gitu sih kalau dari gue. Kalau dari kalian, kayak apakah ada hal-hal yang terlintas lagi gitu di pikiran kalian soal ini? Apa ya? Bener sih, kita kaji Vika bener sih, kayak kita masih kenalin diri kita sendiri. Soal gini, kadang kita ikut-ikutin tren ya. Cuma nih, aduh maaf nih, kuliah bisnis ya. Kalau pasar udah bisa mendapatkan sesuatu yang sama, itu dia udah gak bakal menilai itu seberharga itu loh. Oke, bener. Kayak ada produk yang sama-sama dan akhirnya kan mereka mesti bersaing tuh. Iya kan. Bener banget. Dan itu juga gini apa medsos gitu. Kita ikutin ini udah ada kok, gak terkenal ya gue ya. Ngikutin Gimana bu? pola yang sama gak sih? Nah itu. Jadi ya benar sih, kita mesti cari dulu apa yang ada di dalam diri kita yang benar-benar berharga. Betul. Orang kadang bilang duit itu berharga, nggak salah sih. Cuma kalau saya dengar juga dari banyak orang gitu kan, sebenarnya tuh yang berharga tuh value kitanya, bukan value kekayaan kitanya. Bener banget. Kita kasih orang yang kita kasih duit nih misalkan 1 juta ke berbagai macam orang, 1 juta itu bisa dipakai macam-macam. Bisa dipakai macam-macam dan bisa hasilnya bermacam-macam juga. Bener banget. Bisa ada yang tiba-tiba setelah sebulan 100.000, ada yang mungkin bahkan ngutang, ada yang mungkin bahkan udah dari 1 juta itu udah jadi miliar-miliaran. Dan itulah kenapa nilainya, value-nya itu ada di diri kita. Mantap. bener. Jadi bangun dulu value dalam diri kita. Jangan nggak sesuatu tuh benar-benar dari nominalnya, sama dari kayak apa yang dunia ini tuh ukur gitu. Kayak lu nggak punya mobil, it's okay. Lu belum punya rumah, it's okay gitu. Ya maksudnya you will, lu bakal kok gitu. Kapan ya, bukan itu standarnya gitu. Kayak ya sih itu yang bikin. Jadi tuh setiap kayak lu menjalani hari nih, maksudnya lu mungkin nanti akan setelah saya kuliah, lu kerja, lu berbisnis atau apapun gitu, kayak lu jangan itu karena lu emang pengen bangun nilai dalam diri lu gitu. Tentu lu butuh nafkah gitu, tentu lu butuh uang gitu, tapi jangan jadiin patokan orang lain itu sebagai standar yang paling utama sih. Balik lagi soal si instan tadi, karena nggak ada sesuatu yang instan gitu. Kayak kalau kita lihat di Alkitab gitu, Yusuf bisa sampai Tuhan pakai gitu ya untuk apa, bisa dibilang kayak menyelamatkan bangsa-bangsa dari kelaparan gitu ya. Kayak itu tuh bukan yang kayak dia sekolah habis itu dia selesai dia bisa gue menyelamatkan gitu. Enggak gitu, tapi kayak
bahkan dari ibarat kata tuh dizolimi dulu, merasakan hal yang nggak mudah gitu, terus diproses lewat banyak hal yang kayak kok bisa sih ngadepin hal kayak gitu. Aku kalau mungkin di zaman sekarang ya, gue sejahat apa sih kok gue digituin gitu, kayak kenapa gue dizolimi gitu. Kayak, dan itu semua sampai dia bener-bener disiapin Tuhan gitu ya. Kayak itu tuh proses sih, maksudnya ada gak yang mau diproses? Sebenarnya semua orang pengennya yang cepet. Kalau kita pesen makanan aja di aplikasi online, pengennya kan yang paling cepet dong, nggak mau dong nunggu 30 menit 40 menit gitu. Gue tahu gitu, tapi kayak emang kalau dibalik bisa menghasilkan sebuah karya itu tuh nggak ada yang instan gitu. Dibalik kita bisa membuat orang lain tuh terberkati lewat hidup kita, itu ada prosesnya juga. Jadi jangan skip proses. Di firman Tuhan juga di Ibrani 10:36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kayak tekun gitu. Kayak kalau misalkan merasa kok gue belum kayak tetap tekun gitu. Kayak kalau dan kita belajar dari diri kita, oh ternyata gue emang gak passion di bidang ini, ternyata emang cara gue ngerjain masih salah loh gitu, oh bisnis gue gak growth gitu. Kayak ya itu gitu, emang kita harus benar-benar tekun, harus benar-benar mau diproses gitu lewat semua hal. Gue tahu nggak mudah, karena ketika lu menjalani itu kayak lu belajar aja gitu, kayak yang belajar kan nggak enak ya gitu, sampai bisa akhirnya ngerjain ujian tuh nggak enak. Tapi balik lagi, lihat apa value dalam diri lu, jangan konsumsi sosmed 100% mentah-mentah dan jadiin itu sebagai standar hidup kita. Gitu sih. Gimana dari kalian, ada tambahan? Udah cukup kayaknya. Oke guys, sekian dari ngobrol-ngobrol kita di Kamper hari ini. Kalau kalian punya topik yang pengen dibahas, atau mungkin dari obrolan tadi walaupun kayak santai-santai, gue pengen nanya deh gitu. Tanya aja ya di kolom komentar. Share video ini buat teman-teman kalian juga yang pengen dengerin. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe YouTube channel The Kamper. Oke guys, thank you and see you. Bye, God bless you.